Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu warga belajar PKBM Paket C yang kami hormati, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi matematika dasar. Materi ini sengaja dipilih sebagai penguatan karena menjadi dasar penting untuk memahami materi matematika. Selanjutnya, sekaligus mendukung keberhasilan Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan program ini. Kami memahami bahwa Bapak dan Ibu mengikuti pembelajaran di PKBM dengan berbagai latar belakang dan kesibukan. Oleh karena itu, pembelajaran ini dirancang dengan pendekatan yang sederhana, bertahap, dan dikaitkan dengan situasi nyata yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengelola keuangan, menghitung kebutuhan, dan mengambil keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat. Melalui video ini diharapkan Bapak dan Ibu dapat belajar dengan lebih percaya diri tanpa perlu khawatir dengan materi dasar, karena justru dari dasar inilah pemahaman yang kuat akan terbentuk. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan tenang dan fokus. Semoga proses belajar ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mencapai tujuan belajar yang baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita sejenak menenangkan diri dan memohon kemudahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita membaca doa sebelum belajar, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kelancaran dalam memahami materi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Oke, baik, berdoa selesai. Semoga dengan doa yang telah kita panjatkan, proses belajar pada video kali ini berjalan dengan lancar, serta diberikan pemahaman yang baik, kemudian mendapatkan manfaat bagi kehidupan dan tujuan belajar Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran matematika pada video ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan pada video kali ini, kita akan mulai dengan berdialog terlebih dahulu. Saya bacakan, jumlah penduduk di Desa Sukamaju adalah 48.325 jiwa. Untuk menghitung jumlah penduduk sebanyak ini, kita membutuhkan bilangan yang besar. Oke, jadi bilangan yang kita gunakan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Desa Sukamaju yang sangat banyak disebut sebagai bilangan cacah. Dan pada materi kali ini kita akan mempelajari bilangan cacah sampai 100.000. Pada video kali ini juga kita akan mempelajari bilangan cacah sampai 100.000 itu termasuk bagaimana cara membacanya, menulis, serta nilai tempatnya sendiri. Kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada video ini ada dua. Yang pertama yaitu membaca dan menulis bilangan cacah sampai 100.000. Kemudian menentukan nilai tempat dari angka dalam suatu bilangan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, materi pertama kita yaitu menulis, membaca, serta memahami nilai tempat bilangan cacah sampai 100.000. Namun sebelum kita lanjut kepada tahap membaca, menulis, serta memahami nilai tempat, pertama-tama kita perlu memahami dulu
apa itu bilangan cacah. Jadi, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan terus meningkat tanpa batas. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Akan terus bertambah. Oke, kita lanjut pada membaca bilangan cacah. Oh ya, sebelum itu bilangan cacah ini biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya berbelanja di pasar, menghitung uang, atau mencatat jumlah hari kerja. Angka-angka yang kita gunakan untuk menghitung barang, uang, dan waktu biasanya adalah angka yang utuh, bukan setengah atau pecahan. Misalnya, 1 kantong beras, 5 lembar uang, dan 10 hari kerja. Angka-angka seperti ini adalah angka yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Angka tersebut adalah bilangan cacah. Seperti yang saya bilang tadi, bilangan cacah itu digunakan untuk menghitung, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan bilangan cacah ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada video ini kita akan mempelajarinya dengan cara yang lebih teratur dan mudah dipahami. Oke, sekarang kita akan mempelajari cara membaca bilangan cacah. Cara membaca bilangan cacah itu dibaca dari kiri ke kanan, dimulai dari angka puluhan ke angka puluh ribuan. Contohnya di sini yaitu 66. Contohnya di sini terdapat 5 buah angka. 5 buah angka ini dibaca sebagai 66.500. Contoh yang kedua, terdapat 15.300. Ini masih angka bilangan yang memiliki 5 angka yang dibaca sebagai 15.300. Yang ini juga bilangan yang memiliki 5 angka dibaca seperti 27.045. Kita lanjut pada menulis bilangan cacah. Cara menulis bilangan cacah, tuliskan bilangan sesuai urutan tempat nilainya. Jadi, dalam bilangan cacah puluh ribuan itu terdapat 5 nilai tempat. Yang pertama adalah, perhatikan pada contoh ini, 14.500. Oke, untuk nilai tempat dari 14.500, itu yang pertama adalah puluh ribuan, yang kedua adalah ribuan, yang ketiga adalah ratusan, yang ini puluhan, dan yang ini satuan. Jadi urutan tempat nilai dalam bilangan cacah itu terdapat 5. Yang pertama puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, kemudian satuan. Perhatikan pada contoh berikut. Di sini terdapat 5 angka. Otomatis ini adalah bilangan puluh ribuan. Cara membacanya yaitu, cara menulis angkanya itu kita mulai dari depan. Perhatikan kata puluh ribu dan ribu. Ini 42.600. Jadi cara menulisnya adalah tentukan dulu yang mana ribu, ratus, puluh, dan satuan. Kemudian
tuliskan angkanya sesuai urutan kata. Dan jika tidak disebutkan, maka angka tersebut adalah 0. Ini contohnya Bapak Ibu, 25.000. Di sini ratusannya itu bernilai 0, puluhannya bernilai 0, dan satuannya bernilai 0, maka tidak disebutkan. Kita lanjut pada nilai tempat angka. Nilai tempat angka dalam bilangan caca itu terdiri dari 5, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terdiri dari 5, yaitu puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lanjut pada contoh. Ini contoh pertama ini masih bilangan ratusan. Terdapat karena bilangan ratusan, maka terdiri dari 3 angka, yang mana angkanya ini ada nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Perhatikan pada contohnya. Cara membaca angka ini adalah 894. Lalu bagaimana jika bilangannya lebih banyak? Jika bilangannya lebih banyak, maka akan terdapat 5 nilai tempat. Salah satunya itu perhatikan pada contoh berikut. Dari contoh ini terdapat 5 nilai tempat. Yang pertama yaitu puluh ribuan, yang kedua yaitu nilai tempat ribuan, yang ketiga ratusan, kemudian puluhan, kemudian satuan. Pada nilai ini cara membacanya yaitu 14.500. Jadi cara membacanya itu dimulai dari yang paling depan, di ribuan dulu. Jika ribuannya ada 2, yang ini 2, 1, 2, maka cukup baca salah satu aja. Jadi cara membacanya itu 14.500. Nah, tanda titik di depan angka ini sebagai pemisah antara angka ribuan dengan ratusan. Jadi jika ada titik di depan, maka itu sudah bukan lagi angka ratusan, seperti itu. Pada nilai ini, angka satuannya itu bernilai 0, puluhannya juga bernilai 0, kemudian ratusannya bernilai 500, ribuannya bernilai 4.000, kemudian puluh ribuannya bernilai 10.000. Kita lanjut. Oke, ini adalah contoh nilai tempat berdasarkan tabel. Jadi dalam tabel ini saya membuat 5 tabel. Yang pertama itu tabel puluh ribuan, yang kedua ribuan, yang ketiga ratusan, yang keempat puluhan, yang kelima satuan. Pada contoh ini kita akan menjabarkan nilai tempat dari bilangan 14.500. Jadi yang pertama yaitu 1 dari 5 angka. Yang pertama 1, 4, 5, kemudian 0, kemudian 0. Jadi 1 ini menempati nilai puluh ribuan karena berada paling depan, maka nilainya adalah 10.000. Sedangkan yang keempat berada di posisi kedua. Dia menempati nilai tempat ribuan, maka nilainya adalah 4.000. Ratusan berada di depan titik, otomatis dia adalah nilai tempatnya ratusan. Bernilai 5, maka angka 5, maka bernilai 500. Puluhannya 0, maka nilainya juga 0, satuannya juga 0, maka nilainya pun juga 0. Jadi, jika puluhan dan satuan itu 0, maka dia tidak dibaca. Ini berdasarkan nilai tempatnya, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lanjut latihan membaca bilangan. Bagaimana cara membaca bilangan ini? Jadi, ini nomor 1 terdapat 5 buah angka. Kira-kira bagaimana kita akan membacanya? Oke, kita mulai cara menjawabnya. Pada
video ini saya akan menjawab berdasarkan tabel nilai tempat yang tadi saya jelaskan. Bilangan 13.456. Jadi ada 5 angka yaitu 1, 3, 4, 5, 6. Pertama kita pisahkan dulu angka-angkanya satu per satu. 1, 3, 4, 5, 6. Pada tabel puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan sesuai urutannya dari depan ke belakang. Kemudian 10 ribuan ini dia bernilai 10.000, ribuannya dia bernilai 3.000, 400-annya dia bernilai 400, 50-nya bernilai 50, dan 6 satuannya bernilai 6. Jadi semua 5 angka ini akan kita baca karena tidak ada yang bernilai 0. Maka cara bacanya adalah 13.456. Ini dia, 13.000. Ini dipisahkan berdasarkan titik yang di tengahnya ya. 13, ini kan 13.000. Dia menempati nilai ribuan. Kemudian ini adalah 456. Maka cara membacanya yaitu 13.456. Kita lanjut pada tadi latihan pertama sudah, kita lanjut pada latihan kedua. Kedua ini yaitu ini juga terdiri dari 5 angka, otomatis ini adalah nilai tempat 10 ribuan. Kita lanjut, cara menjawabnya saya juga menggunakan tabel nilai tempat. Yang pertama, kita akan mengurutkan 5 bilangan ini dari depan ke belakang pada tabel ini, yaitu 4, 4, 5, 6, 7. 4 pada tabel puluh ribuan bernilai 40.000, 4 pada ribuan bernilai 4.000, 5 pada ratusan bernilai 500, 6 pada puluhan bernilai 60, dan 7 pada satuan bernilai 7. Dan cara membacanya yaitu 44.000, karena ini dipisahkan titik, jadi titiknya kita pisahkan dulu dari angka ratusan. Ini adalah nilai tempat ribuan, jadi 44.000. Dan ini 567. Jadi cara membacanya itu 44.567. Kita lanjut pada latihan menulis bilangan. Latihan menulis bilangan. Oke. 87.986. Kira-kira itu bentuk angkanya seperti apa? Oke, mari kita jawab bersama-sama. Jadi tadi angkanya itu ada 87.000. Kita pisahkan dulu nilai ribuannya, 87.000. Kemudian nilai ratusan, 900. Kemudian nilai puluhan, 86. Jadi ini adalah jawabannya. 87.986 sesuai dengan soal tadi. Kita lanjut pada latihan menulis bilangan yang kedua. Yang kedua ini kita disuruh untuk menuliskan angka dari bilangan 42.015. Nah, kira-kira itu angkanya seperti apa? Oke, mari perhatikan. Jadi, tadi itu 42.015. Jadi, dari 42.000 dulu, kita pisahkan dulu nilai ribuannya, kemudian nilai ratusan. Karena ratusannya bernilai 0, karena di sini tidak ada ratusan dalam kalimatnya, maka ratusannya itu dia bernilai 0. Jadi langsung kita pada puluhan, yaitu 15. Jadi angkanya itu 42.015 dan cara membacanya yaitu 42.015.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pada slide ini kita disuruh atau diperintahkan untuk memasangkan angka dengan pembacaan yang tepat. Jadi, Bapak Ibu akan memasangkan angka yang tertera di sini dengan cara bacanya. Jadi, ayo kita jawab satu persatu. Kita mulai dari 32.615. Jadi, seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya, untuk menentukan cara menulis dari angka 32615, maka kita pisahkan dulu angka ribuannya ini, 32. Kemudian kita cari di sebelah sini mana angka 32. 43, 25, nah ini 32.000. Jadi ini adalah 32.000. Kemudian angka ratusannya di sini adalah 615. Apakah sudah sesuai dengan yang ini? Ya, di sini juga angka ratusannya bernilai 615. Oke, jadi arahnya itu dari sini ke sini. Selanjutnya kita akan mulai dari sini terlebih dahulu. 43.043. Jadi kita akan mencari angka 43 terlebih dahulu. Yang ini sudah 43. Oh, 43 ada di sini. Kemudian angka ratusannya 501. Apakah sesuai dengan yang di sini? Oke, sesuai. Ini juga 501. Angka puluhannya di sini bernilai 0 ya. Karena di sini habis 500 langsung 1. Puluhannya tidak disebutkan lagi. Jadi kita tarik garis lurus dari sini ke bawah. Oke. Selanjutnya bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kalimat pertamanya itu 25. Jadi kita akan mencari nilai 25 dari sisi di sini. Oke, ini adalah 25, angka 25. Jadi ini adalah angka 25. Selanjutnya adalah angka ratusannya 110. Oke, 110. Oke, jadi betul ya, ini 110. Jadi kita akan menarik garis lurus dari sini ke sini. Kita lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu 81.000. Kira-kira mana angka 81.000? Ini 32. Oke, ini 81. 81. Kemudian ratusannya 209. Kita akan mencari dua angka 209. Tadi ini 81. Oh ya, sesuai ya, 81.209. Kita akan menarik garis lurus dari sini ke sini. Jadi ini adalah jawaban yang tepat pada latihan memasangkan angka dengan pembacaan yang tepat. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, di sini terdapat 4 soal.
Bilangan di samping dibaca dengan apa? Jadi, bilangan di samping itu dibaca sebagai, kita perhatikan terlebih dahulu angka depannya itu 76. Jadi ini adalah 76.000. Jadi ini adalah 76.000, kemudian kita berlanjut pada angka ratusannya, yaitu 405. Jadi ini adalah bacaannya itu 405. Oke. Jadi adalah 76.405. Kita lanjut pada nomor 2. Nilai tempat angka 8 pada bilangan 48.210 adalah. Oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan bahwa nilai tempat angka dalam puluh ribuan itu terdiri dari 5. Pertama itu puluh ribuan, kedua itu adalah ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, 8 dia menempati nilai tempat ribuan. Jadi, nilai tempat angka 8 pada bilangan 48.210 adalah ribuan. Kemudian kita lanjut pada nomor 3. Bentuk angka dari 19.518. Oke. Kita ulang lagi, 19.518. Kita mulai menulis dari sini dulu, dari ratusan. 19.000. Jadi tulisannya itu 1 dan 9. Oke, maaf ya Bapak Ibu, ini tulisannya kurang bagus. Oke, 19.000. Kita lanjut pada nilai ratusannya, yaitu 518. 500. Jadi depannya setelah titik itu adalah angka 5. Setelah titik itu terdapat angka 5. 500 ya. Angka 5. Jadi angka 5-nya di sini. Oke, 5. 518. Habis setelah 500 kemudian angka 18. Tulisan 18 itu terlebih dahulu angka 1, kemudian angka 8. Oke, maaf ya Pak Ibu, ini tulisannya kurang bagus, kurang baik. Jadi ini adalah bentuk angka dari 19.518. Kita lanjut pada soal yang keempat. Soal yang keempat, kita diperintahkan untuk membaca 5 angka yang tersedia ini. Jadi 2 itu menempati dari 9 menempati angka satuan, 9 yang kedua menempati angka puluhan, 9 yang ketiga menempati angka ratusan, kemudian titik, jadi ini adalah angka ratusannya. Kemudian depan titik ada 9 ribuan, kemudian ada nilai tempat puluh ribuan. Jadi cara membacanya adalah 29.000, kemudian angka ratusannya 999.
Jadi cara bacanya adalah 29.999. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada latihan selanjutnya, yaitu isilah nilai tempat sesuai dengan bilangan yang diberikan pada kotak kosong berikut dengan benar. Jadi, di sini kita diperintahkan untuk memisahkan setiap angka sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Contohnya pada bilangan 23.450. Jadi 2 di sini dia menempati puluhan ribu, 3 menempati nilai tempat ribuan, 4 menempati nilai tempat ratusan, 5 menempati nilai tempat puluhan, dan 0 menempati nilai tempat satuan. Kita lanjut pada soal berikutnya, 30.543. Jadi nilai 3 menempati nilai tempat puluhan ribu, pada 0 menempati nilai tempat ribuan, kemudian 5 menempati nilai tempat ratusan, kemudian 4 menempati nilai tempat puluhan, kemudian 3 menempati nilai tempat satuan. Oke. Kita lanjut pada soal berikutnya, 47.780. Jadi 4 di sini dia menempati nilai tempat puluhan ribu. Kemudian 7 depan titik itu menempati nilai tempat ribuan. Kemudian 7 yang berada di belakang titik, yang ini menempati nilai tempat ratusan. Kemudian 8 menempati nilai tempat puluhan. Dan 0 yang ini menempati nilai tempat satuan. Oke. Yang ini silakan untuk 2 soal yang ini sepertinya Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya sendiri. Silakan Bapak Ibu coba untuk menjawab kedua nilai tempat dari kedua bilangan ini. Bilangan yang pertama yaitu 55.555 dan yang kedua yaitu 60.662. Kita lanjut pada kuis. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, setelah kita mempelajari beberapa materi tadi, yaitu membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat dari bilangan caca sampai 100.000, maka sekarang mari kita coba menjawab kuis singkat terlebih dahulu. Jadi pada kuis ini saya menyediakan 5 soal, dan setiap soal saya beri waktu 30 detik untuk Bapak Ibu memikirkan jawaban yang tepat dari setiap soal itu. Gunakan waktu tersebut untuk membaca soal dengan pelan, lalu tuliskan dan atau pilih jawaban yang menurut Bapak dan Ibu paling tepat. Tidak apa-apa jika masih ragu, yang penting Bapak Ibu mencoba. Oke, sebelum saya mulai pada soal pertama, jadi ketika waktu 30 detik habis, saya akan memunculkan jawaban yang benar dan kita akan langsung membahasnya. Oke, kita mulai pada soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu cara membaca bilangan dari 5 angka ini. Ada 4, 3, 2, 5, dan 0. Yang benar adalah
Silakan Bapak Ibu pilih dari 4 opsi jawaban ini. Waktu 30 detik, saya mulai dari sekarang. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan jawaban yang tepat adalah B. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan tadi, cara membaca bilangan puluh ribuan itu harus dimulai dari depan atau tentukan dulu nilai tempatnya. 43 ini adalah nilai tempat 4 itu adalah nilai tempat 10 ribuan, 3 ribuan, jadi dibaca 43.000. Kemudian dipisahkan titik, ingat bahwa titik di depan 3 angka itu adalah titik pemisah antara ribuan, yang ini ribuan, dan di sini adalah ratusan. Jadi di belakang titik itu adalah angka ratusan. Jadi yang benar itu adalah B, karena cara membacanya itu 43.000, kemudian titik, lanjut 250. Kita lanjut pada soal yang kedua. Bilangan yang sesuai dengan 72.900 adalah. Silakan Bapak Ibu pilih opsi jawaban yang paling tepat dan menurut Bapak Ibu itu paling benar. 30 detik saya mulai dari sekarang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan ini adalah jawaban yang tepat. 72.000. Jadi nilai depannya itu adalah 72.000. Ini 72, ini 72, ini 70, ini 72. Jadi opsi yang C adalah opsi yang salah. Selanjutnya 900. Jadi nilai puluhan, jika tidak ada nilai puluhan dan satu yang disebutkan, maka nilainya itu 0. Dan ini hanya nilai ratusannya yang disebut. Nilai ratusannya bernilai 900. Jadi opsi A adalah jawaban yang paling benar. 72.900, bentuk angkanya seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut pada soal yang ketiga. Angka 6 adalah bilangan. Angka 6 dalam bilangan 64.382 memiliki nilai berapa? Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang paling tepat. Waktu 30 detik saya mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu 30 detik telah berlalu dan opsi D adalah jawaban yang paling tepat. Jadi angka 6 dalam bilangan 64.382
itu bernilai 60.000. Karena dia berada di nilai tempat puluh ribuan. Kita lanjut pada soal yang keempat. Bilangan yang memiliki angka 3. Bilangan yang memiliki angka 3 pada nilai tempat ratusan adalah. Silakan Bapak Ibu perhatikan setiap opsi jawaban ini. Manakah angka 3 yang memiliki nilai tempat ratusan? Kemudian pilih dan waktu 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu 30 detik telah berlalu dan opsi A adalah jawaban yang paling tepat. Karena di sini angka 3 pada opsi B itu dia menempati nilai tempat puluh ribuan, bukan nilai tempat ratusan. Pada opsi C, angka 3 itu dia menempati nilai tempat ribuan, bukan ratusan sesuai dengan soal. Jadi C juga salah. Yang bagian D, angka 3 di sini dia menempati nilai tempat puluhan. Jadi yang paling tepat adalah jawaban A. Karena pada opsi A, angka 3 dia menempati nilai tempat ratusan. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir. Cara menulis bilangan 95.108 adalah. Silakan Bapak Ibu pikirkan dengan baik bagaimana cara menulis bilangan 95.108 dan pilih opsi jawaban yang paling tepat antara opsi A, B, C, dan D. Waktu 30 detik saya mulai dari sekarang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, waktu 30 detik telah berlalu dan opsi A adalah jawaban yang paling tepat. Cara menulis bilangan 95.108 adalah seperti ini. Untuk opsi B salah, yang ini merupakan bilangan 95.180. Tidak sesuai soal. Opsi C juga salah, yang ini dari nilai puluh ribuannya sudah salah, yaitu 90. Dan opsi D salah karena di sini nilai ratusannya itu 0, sedangkan pada soal nilai 100-nya itu 1. Jadi yang paling tepat adalah 95.108 atau jawaban pada opsi A. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam kuis pada video ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah pemahaman Bapak dan Ibu sekalian. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri video ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti bacaan doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.